Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Brocu, kita ketemu lagi malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan kepada seluruhnya mudah-mudahan sembako bisa dibagi dengan rata. Mau bagikan? Belum. Minta tolong ke dong kepada pejabat-pejabat yang saya sayangi, kepada pimpinan-pimpinan yang saya hormati dan cintai, tolong ke dong sembako tak. Iya tahu. Kenapa saya bahas sembako ini malam? Karena saya sedang bersama Ustaz Guntur Saputra, ahli sampah. Dan yang kedua saya bersama Bung Fitra Yusuf. Ini ahli batu bebatuan. Jadi kita mau bahas ini malam prank-prank yang baru saja viral. Nah bilang orang Jakarta apa tolo-tolo. Nah bilang orang Makassar bikin bodoh-bodoh. Ini sebenarnya Brocu, tiba masa tiba akal sini kita mau bikin, karena kebetulan saya kedatangan 2 orang tamu ini. Kebetulan tadi kita bahas itu, kenapa tidak kita on-kan kamera dan kita ingin publish ini bagaimana pendapat kami tentang prank-prank yang tidak berfaedah tersebut. Mas Guntur dulu ini, bagaimana tanggapannya ini? Sampah deh? Iya. Dan memang yang dibagikan juga sampah. Iya. Jadi yang dibagikan sampah, yang membagikan sampah. Sampah toh? Apanya sampah? Sampah yang dibagikan? Iya. Orangnya? Kalau bicara kemanusiaan, mungkin ada yang mengatakan sampah masyarakat. Kalau dilihat dari profesi ini, mungkin apa profesinya ini? Wandu kah? Apakah bahasa bencong? Bencong deh. Wandu. Tapi kan tetap manusia juga tahu. Nah itu ya. Bagaimanapun kalau rasa ya dek. Jangan dirasa, dipikir dulu. Udah cocok ya, tetap di manusia kok dong. Kasih bagi. Tetap manusia toh. Tetap di manusia. Bagaimana Ustaz Guntur ya? Ya misalnya ini Bung Fit, toh? Iya. Kita yang sebagai bencong itu malam. Nah, ini yang membagi bantuan. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bang Fit ini? Kalau dapat dikasih bantuan, iya. Jelas nih, enggak enak lah. Intinya begini je. Tetap apapun dan bagaimanapun modelnya mereka membuat prank, kalau endingnya negatif, tetap negatif ujungnya, tetap negatif pandangannya orang. Tapi itu hari yang di postingannya Ustaz, dia bilang ini supaya bantu pemerintah toh, supaya tidak ada selama PSBB tidak ada yang berkeliaran. Kenapa ini bencong dan segala macam itu masih ada tengah-tengah malam. Harus kan begitu caranya. Itu yang cet tembok. Itu kalau mau bantu pemerintah, bukan begitu caranya. Pemerintah itu mengajarkan kepada kita memanusiakan manusia. Betul. Agama tak juga. Walaupun kodong mereka mungkin ya sebagian orang menganggap bahwa bencong itu sampah masyarakat. Ya adalah yang berkata sampah masyarakat, adalah yang memang banyak yang jengkel sama mereka para kaum waria. Mereka. Mau kau masuk? Sini kau di belakang. Pas bahas waria juga. Iya. Pusing saya. Waria brewo. Waria pensiun tahuan. Oh pensiun. Jadi pemerintah mengajarkan kita memanusiakan manusia ya, walaupun dia kodong bencong, waria atau ya, apapun itu sebutannya lah, pekerja malam ya, pekerja malam, PSK, apapun itu, tapi mereka juga sejatinya manusia, pantas untuk dimanusiakan. Bukan manusia statusnya seperti itu lalu pantas untuk dibinatangkan, tidak bisa. Betul. Apalagi sekarang ini era digital, semua gampang terpublish, semua gampang terekspos. Jadi Brocu dan Broci, saya rasa saya sangat tidak sependapat dengan prank itu. Kalau kita ya, saya juga tidak sependapat sih. Masa dia bagi-bagikan? Sekarang kan ini pandemi, sekarang kan ini kodong COVID-19. lagi susah-susahnya orang. Lagi susah-susahnya orang.
Iya toh, tidak ada pemasukan. Termasuk kami ini para mubalik muda yang non PNS kodong yang mau diperhatikan. Perhatikan saya. Iya, tidak ada pemasukan. Datang orang bagi-bagi begitu, dos Indomie, toh dos mie instan, Berharap tiba-tiba makanan. Oh bahagianya. Pada di videonya itu kulihat tuh, bahagia sekali. Didoakan lagi Ustaz. Didoakan. Itu Sama didoakan. Didoakan. Mudah-mudahan banyak rezeki kita, panjang berkah umur rezeki kita, panjang umur tak. Oh begitu pergi kodong itu yang ini manusia Bagi-bagi. cetembot toh. Kalian ini Iyo, Kan itu dia martabak, kan? Iya, lahudu. Itu. Nah buka mi kodong itu dos tuh la ilaha illallah ternyata sampah, batu bata. Astagfirullah. Terus apa lagi tanggapan Teng? itu dia tadi. Ada yang bikin video pro sama ini yang bagi-bagi sembako. nadukung. Nadukung. Karena ya itu dia tadi landasannya. Ini yang dibagikan para bencong-bencong ini tuh. Nah, berdasarkan dalil ini makhluk laknat yang dilaknat oleh Allah. Menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat ceritanya. Jadi bagaimana? Tapi kan apapun itu, saya rasa kalau dia terlahir jadi laki-laki, ya memang laki-laki. Walaupun seiring berjalannya waktu, ya entah mungkin karena pergaulan, entah mungkin karena apa ada masalah-masalah pribadi, apa gitu dibilang home, Broken. Rusak rumah. Ya, rumahnya mungkin rusak, bocor apa, broken home toh. Broken home. Itu tadi ya aku bilang masih ada tonji yang pro dengan nabawa landasannya itu dalil begitu. Nggak, maksudnya ini yang pro ini saya mau tahu dulu arah pemikirannya dia pro. Saya mau tahu dulu ini akun fake atau memang selebgram atau youtuber ini yang buat pernyataan yang pro sama yang bagi-bagi sembako palsu ini. Nah, kuliah nggak pernah kuliah di YouTube tapi di Instagram. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Tujuannya kita diciptakan ini kan bukan untuk melihat orang ini dilaknat atau tidak. Ya, manusia kita diciptakan ini bukan untuk menghukum orang, Ya. bukan untuk menjustifikasi orang. Betul. Iya toh. Betul. Bisa saja kalau saya misalnya saya ini Peter toh. Iya. Kau Peter anda pernah kau kuliah di masjid neraka kau. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya, nggak enak lah. Anda enak toh. Atau saya balik kau ini Peter masih karena mau juga dilihat, Ya. mau juga dibilang. Coba bagaimana perasaanmu? Nggak enak toh, jadi tidak bisa justifikasi orang. Tidak ada haknya manusia yang satu dengan manusia yang Untuk- lain iya. untuk menilai Tidak ada. orang lain. Apapun mereka punya dalih untuk membenarkan hal itu, saya rasa tidak ada memang pembenaran di dalamnya. Betul. Kalau saya, memang aslinya memang prank sampah. Tidak Sampai unfaedah, memang tidak ada faedahnya. Lebih ada mungkin faedahnya pembicaraan tak malam hari ini. Terakhir ini apa Yang kita terakhir. kesimpulan yang bisa diambil? Apa kira-kira kesimpulannya? kesimpulannya nih, kalau mau bikin konten jangan yang begitulah. Yang bagaimana itu? Jangan ya bersifat sampah kayak begini. Jangan bikin konten yang seperti itu. Banyak ide-ide kreatif yang lain. Betul. Terus untuk kesimpulannya, Jangan pernah lihat orang dari kesehariannya, apalagi yang seperti tadi bencong dihinakan seperti itu. Ya. jadi Kesimpulannya. Bukan kesimpulannya. Kesimpulannya. saya kesempatanku bicara ini ruang. Memanusiakan manusia. Memisahkan itu. Manusia tadi. Oh begitu. Kesimpulannya jangan kau bikin begitu. Bodoh itu. Mau kau berkelahi. Sabar. Tarik. Jadi kalau menurut saya untuk konten kreator yang lainnya, siapapun dia mau sudah terkenal atau baru mau merintis seperti kami ini, usahakan berpikir sekreatif mungkin. Cari buat konten yang bisa memberikan edukasi kepada yang lainnya, bisa memberikan pengetahuan kepada yang lainnya, bisa membuka wawasan kita, membuka wawasan saudara-saudari kita yang menonton konten kita, yang menonton video kita. Ya, kembali lagi
masa pandemi ini, masa PSBB ini atau lockdown atau apapun itu bahasanya, jangan kita gunakan momen ini hanya untuk mendongkrak popularitas tak, hanya untuk mendongkrak nama beken tak, jangan. Tapi mari kita saling bantu membantu, kita saling memberi seikhlasnya, ya. Kalau kita punya kelebihan harta, berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan kodong di musim corona ini. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan kepada yang membuat prank sampah tersebut, demi Allah, Anda tidak mendapatkan mungkin balasan di dunia ini, tapi ingat, api neraka bergejolak, mengamuk, menunggu jasadmu, dan akan habiskan jasadmu, melahap jasadmu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak memanusiakan manusia. Ingat pesanku inilah, karena saya sedikit agak geram ini, karena semuanya geram. Iya, ya? Hampir semua mungkin penduduk Indonesia agak geram dengan perlakuannya. Walaupun ya tadi ada orang yang berdalil bahwa bencong itu wanita manusia yang dilaknat. Tapi terlepas dari itu, dia juga manusia. Iya tuh, dia juga manusia. Maka mari kita memanusiakan manusia apapun aktivitasnya. Ya, siapa tahu ini hari mereka jadi waria, ini hari mereka jadi bencong. Tidak ada yang menjamin tahun depan dia sudah bisa jadi imam di masjid. Amin. Dia sudah bisa hijrah. Dia mungkin sudah jadi muazzin di masjid. Dia mungkin mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan memukul tapi merangkul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan melempari tapi mengasihi. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan musuhnya sendiri, yang sampai-sampai musuhnya itu tunduk dan berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kasih sayang. Itulah dakwah Islam rahmatan lil alamin. Jadi begitu mungkin percakapan tadi. Nggak tahu ini berfaedah atau tidak. Insyaallah. Tapi yang jelas ini kegundahan hatiku, kegelisahan hatiku. Berikut mungkin juga ini dua Dan semua. Jadi bro, ya itu tadi perbincangan atau celote saya bersama Ustadz Guntur Saputra dan Muhammad Fitra Simorangkir. Yusuf. Fitra Yusuf. Mudah-mudahan video ini bisa dinonton oleh banyak orang dan tidak ada lagi konten kreator yang mau untuk menyakiti perasaan manusia-manusia yang lainnya. Saya kira ini Bro, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, jangan pernah lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya. Share kepada Datuk, Tate, Tata, Opata, Neneta, Imas, Opata, Neneta, Bosta. Oke. Sepuputa, teman-teman, semuanya Bro, supaya tambah semangat kalau bikin kontennya. Oke, saya Muhammad Irsyad Abdullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiqul islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.